Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam teman-teman semua. Senang banget kita bisa ketemu lagi di webinar Hypno Coach Name Rahasia Energi Nama ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita anggap sepele gitu ya, yaitu nama. Pepatah bilang, apalah arti sebuah nama? Nah, itu kayaknya sepele banget gitu. Tapi ternyata nama punya energi besar ya, yang bisa mempengaruhi rezeki, kesehatan, bahkan jodoh kita juga. Nah, begitu juga nama bisnis atau nama anak gitu ya. Dan semuanya itu terpengaruh karena sesuatu yang dianggap sepele ini, yaitu nama gitu ya. Dan pastinya saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh seorang yang luar biasa. Beliau adalah konsultan nama sekaligus founder dari Hypno Coach Name. Orang yang sudah ratusan bahkan ribuan kali membantu banyak orang memahami energi ini di balik nama mereka. Jadi sempat saya ngobrol-ngobrol sama uh, Pak Jendra ini ya, namanya Pak Jendra, founder dari Hypno Coach Name. Beliau ini sempat dalam sehari itu menganalisa 1.000 nama gitu ya. Wah, itu luar biasa banget dan sempat diliput juga di TV Bali gitu ya. Nah, beliau juga ini adalah guru saya ya dalam bidang nama dan memberikan banyak pelajaran tentang energi di balik sebuah nama. Dan saya pun sudah dapat nama baru ya dari Pak Jendra ini saya juga bikin dan nama baru ini energinya lebih selaras dibanding nama saya yang sebelumnya. Jadi, teman-teman, mari kita sambut Pak Jendra dengan kasih reaction, kasih love-love yang banyak buat Pak Jendra. Ayo kita kasih love-love dulu nih, reaction yang banyak buat Pak Jendra. Kasih reaction yang banyak buat Pak Jendra. Oke, wah Pak Jendra udah banyak love-love-nya. Halo Pak Jendra, Halo, selamat Charles. malam. Malam. Wah, ini ada love-love di mana-mana nih. Udah Rupanya. banyak ini love-love-nya Pak Jendra dari seluruh Indonesia ini. Seluruh Indonesia betul ya? Saya lihat tadi dari mana-mana ya. Ya, dari mana-mana nih. Ada dari Jogja, dari Malang. Bali juga ada Iya. nih, dekat Pak Jendra ya. Malang, Jakarta. kampung kampung istri saya Malang. Oh, oke, oke, oke. Nah, Pak Jendra, kita malam hari ini mau bahas-bahas lagi tentang energi nama ya, Pak Jendra. Jadi, nama itu bukan cuma Ya, artinya apa, tapi energi di baliknya gitu ya, Pak Jendra. betul. Hari ini kita akan Nah, suara saya teman-teman. udah oke ya, Charles ya. Sudah oke. Jadi silakan Hmm. waktu dan tempatnya Pak Jendra bisa share screen juga sudah saya kasih aksesnya. Silakan Pak Jendra. Oke, thank you. Oke, sudah muncul ya. Muncul Pak. Siap, siap, siap. Nah, jadi selamat malam juga buat teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan mendengarkan lah tentang apa itu hypnocoaching. Jadi terima kasih juga buat Charles yang sudah membantu saya untuk membuat Zoom ini. Tanpa Charles mungkin Zoom ini tidak ada ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Nah, jadi biar untuk mempersingkat waktu karena apa namanya? Mungkin waktu teman-teman juga terbatas. Sebetulnya saya sih santai aja gitu ya sampai malam juga bisa. Ya. Nah, jadi saya akan mulai aja. Jadi dengan kata-kata ini sebelumnya, teman-teman, jadi ini perlu diperhatikan dulu bahwa apa yang Anda saksikan pada malam hari ini adalah sesuatu yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya, teman-teman. Anda akan melihat sebuah keilmuan baru, saya bilang baru ya, di Indonesia. Anda juga akan menemukan sesuatu yang mind-blowing. Dan mungkin adalah jawaban dari pertanyaan besar Anda selama ini. Jadi potongan puzzle terbesar yang selama ini hilang, bukan tentang orang lain, teman-teman. Jadi bukan tentang orang lain, inilah tentang diri Anda sendiri. Ya, kita akan menggali ke dalam sekarang. Oke ya. Nah, ini perlu juga saya sampaikan bahwa presentasi ini dikhususkan bagi yang tidak mempercayai ramalan. Ya, ingat ya, tidak mempercayai ramalan. Ya, jadi karena saya juga tidak percaya ramalan. Karena apa yang akan Anda lihat dan dengar di materi ini adalah murni ilmu pengetahuan. Jadi bukan ramalan, bukan klinik, bukan magic, mistis, itu nggak ada sama sekali. Ya, jadi ini kita bicara sains, ilmu pengetahuan. Oke, kita mulai, teman-teman. Apakah nama menentukan jalan hidup Anda? Pertanyaan seperti itu. Apakah nama ini menentukan kehidupan Anda ke depannya?
atau apapun yang akan Anda lalui di depannya. Nah, kita akan cari tahu di sini. Nah, tahukah Anda bahwa semua hal di dunia ini diberikan nama, setuju ya? Semua hal di dunia ini diberikan nama. Jadi setiap kenalan ditanya nama, betul ya? Jadi setiap Anda kenalan kan yang ditanya itu nama ya, bukan tanggal lahir berapa gitu kan? Enggak. Pasti kenalan itu pasti ditanya nama. Itu ya. Nah, setelah nama mungkin yang lain. Nah, ada papan nama toko dan bukan papan lahir toko, gitu ya. Di setiap penghargaan selalu ada nama. Jadi Anda diberikan penghargaan pasti ada nama, dokumen penting itu pasti ada nama, nggak mungkin yang lain. Tidak ada negara tanpa nama, walaupun nama negaranya no name gitu, tapi tetap itu adalah nama, gitu ya. No name itu adalah nama. Anda mungkin lupa kapan beli, ya mungkin Anda lupa kapan beli handphone Anda atau Anda kapan lupa kapan kenalan dengan pasangan Anda, tapi Anda ingat namanya gitu. Intinya gitu ya. Nah, oh ya, saya lupa untuk sampaikan. Jadi apapun yang saya sampaikan di presentasi ini tidak ada unsur-unsur yang lain selain saya menjelaskan tentang fakta ilmu pengetahuan ya teman-teman. Jadi bukan saya mengada-ngada gitu enggak. Jadi memang itu dasarnya dari semua penelitian dan ilmu pengetahuan. Nah, kita bicara sejarah dulu, sejarah awal nama. Jadi kapan nama pertama kali diperkenalkan? Itu sekitar kurang lebih 3.500 sebelum Masehi. Ya, kurang lebih seperti itulah. Lama banget. Saya yakin Anda belum lahir ya. Nah, tidak ada di Zoom ini yang lahir di tahun itu. Nah, kapan agama modern muncul? Nah, ini kurang lebih itu 1.500 sampai 1.200 sebelum Masehi. Itu agama pertama kali muncul. Agama modern ya, bukan agama primitif, tapi agama modern yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang nama VS agama modern. Mana yang muncul lebih dulu? Ya tentunya konsep nama yang muncul lebih dulu daripada agama itu sendiri. Jadi nama itu sebetulnya lebih tua daripada agama, gitu maksudnya. Ini berdasarkan data, ya bukan saya mengada-ngada enggak. Jadi ini datanya seperti itu. Jadi dia 200.000 sampai 60.000 tahun lalu itu munculnya. Nah, agama kan sekitar 1.500 ya sampai segini. Oke, nah jika nama tidak penting, pertanyaan gini, jika nama itu nggak penting, kenapa dari dulu nama itu selalu muncul teman-teman? Kan pertanyaan gitu kan, kalau misalnya nggak penting kenapa muncul ya? Harusnya kan kalau nggak penting nggak usah aja. Misalnya Anda punya anak 4, namain aja Tono semua gitu kan kalau misalnya nggak penting kan. Jadi panggil Tono, empat-empatnya noleh semua. Gitu. Jadi kenapa dibedain ya? Karena penting gitu. Nah, mungkin bagi yang pernah, yang suka baca, Anda mungkin pernah mendengar atau membaca buku ini. Ini pengarangnya Dale Carnegie, teman-teman. Sudah meninggal ya, 1955. Adalah penulis dan pelatih, pengembangan diri asal Amerika. Pendiri Dale Carnegie Training. Nah, dia punya buku terkenal, yaitu ini bukunya yang sebelah, yang saya tampilkan ini bukunya, itu How to Win Friends and Influence People. Teman-teman, itu terjual 30 juta eksemplar. Ya, saya yakin di dalam Zoom ini nggak ada yang bisa jual buku sebanyak 30 juta eksemplar gitu. Teman saya aja jualan buku kagak sampai segitu ya. Nah, jadi kalau orang sekali beliau mengatakan dalam bukunya, dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekedar nama, nama adalah pengungkapan karakter, kepribadian, dan nasib. Jadi gini, kalau mau pintar kan belajar sama orang pintar ya. Kalau sekelas Dale Carnegie saja mengatakan nama itu mengungkapkan karakter kepribadian dan nasib. Nah, apa kabar dengan kita yang tidak sehebat Dale Carnegie gitu? Harusnya kan ikut dia ya, orang dia yang sudah meneliti lebih dari 30 juta eksemplar juga laku gitu kan. Jadi ini suatu hal yang waktu itu mengubah apa ya, pandangan saya tentang konsep nama waktu itu. Nah, pernahkah Anda mendengar teman-teman, anak saya dulu sakit nggak sembuh, sudah dibawa ke dokter kemana-mana, nggak ngefek, terus katanya namanya keberatan. Nah, begitu diganti nama jadi sehat. Nah, pernahkah Anda bertanya juga bahwa kok bisa ya orang sehat karena nama? Itu logikanya di mana gitu? Itu pertanyaan saya dulu juga sebetulnya. Kok bisa sih orang sakit itu sembuh gara-gara ganti nama kan aneh sebetulnya gitu. Nah, tapi faktanya ternyata saya searching di media sosial banyak banget orang yang memberikan kesaksian gitu. Jadi kayak adikku juga sudah diganti, tapi ini bubur merah gitu terus didodain. Terus percaya nggak percaya, tapi nyatanya masa kecil Pak Soekarno juga begitu, diganti ya betul, Bang Soekarno juga diganti ya.
Terus aku juga ganti nama, sakit-sakitan, sehat. Nah, ini banyak banget, teman-teman. Bukti-bukti bahwa eh, orang dengan melakukan perubahan nama itu mendapatkan perubahan dalam kehidupan. Nah, ini sebenarnya ada video, cuma nanti takutnya kepanjangan ya, jadi nggak usah. Nanti kalau kita bikin acara offline gitu, nah baru kita nanti tampilkan videonya kan enak. Nah, pernahkah Anda berpikir, kalau ini saya sih sebetulnya yang berpikir ya teman-teman, kalau sakit saja bisa sembuh, harusnya kalau sial, bangkrut, ditipu, dikorbankan, diselingkuhi, difitnah, dijahati, juga bisa hilang kalau diubah namanya. Karena sakit itu kan hal yang cukup berat ya dalam kehidupan. Itu aja sembuh gitu. Apalagi hal-hal kecil seperti wah sial, bangkrut, gitu-gitu, ditipu itu hal yang mudah banget diberesin. Itu harusnya bisa juga hilang. Nah, itu logikanya waktu itu saya berpikir seperti itu. Harusnya bisa dong, bukan hanya sakit aja gitu. Nah, hari ini kita akan bahas logika nama dan keyakinan nama serta bukti-bukti keajaiban nama berdasarkan data penelitian. Ya, jadi bukan saya berdasarkan apa ya, merem gitu enggak ya. Jadi ini berdasarkan apa yang disebutkan dengan penelitian. Nah, pernahkah Anda mendengar, saya sudah rajin sembahyang, suka bantu orang, baik sama orang, tapi kok tetap saja ditipu pas minjemin duit, itu pas nagihnya galaan dia. Pernah nggak nih? Ayo, pasti saya yakin teman-teman di Zoom ini pernah mengalami gitu. Udah minjemin duit, pas nagih ya galaan dia gitu kan. Itu rata-rata saya ketemu kasus seperti itu. Nah, pernahkah Anda berpikir sebabnya gitu ya? Kok bisa sih eh, pas pas aku minjemin duit dianya baik-baik terus pas dimintain galak. Nah, saya kasih satu pertanyaan teman-teman. Jika misalnya, saya misalkan nih, Anda punya mobil dan supir. Nah, jika mobilnya bagus, tapi supirnya buruk, kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Ya, apa yang terjadi coba? Nubruk ya. Tahu nubruk ya, Bang? Nubruk ini bahasa apa? Nabrak. Ya, nabrak teman-teman mobilnya. Bayangin aja supirnya nggak bisa nyetir, dikasih mobil bagus ya nubruk atau nggak bisa jalan ya mobilnya ya. Nah, saya akan perkenalkan satu konsep penciptaan jalan kehidupan. Nah, mungkin teman-teman baru lihat ini ya mungkin ya. Jadi kita tahu yang namanya Tuhan atau pencipta kita, pencipta dari semua yang ada di dunia ini, itu menciptakan yang namanya kehidupan, makhluk hidup. Setuju ya dengan saya ya, setuju makhluk hidup diciptakan dan juga yang tidak hidup segala macam. Nah, salah satunya manusia. Saya kan nggak mungkin bahas hewan ya, saya bahas manusia aja di sini. Nah, Tuhan juga memberikan yang namanya takdir. Selain menciptakan makhluk hidup, beliau juga menciptakan yang namanya takdir. Nanti saya jelaskan apa itu. Nah, manusia memberikan nama. Betul ya? Saya tanya, teman-teman yang hadir di sini diberikan nama oleh siapa? Kan manusia ya, benar ya? Jadi bukan bukan tuyul gitu kan enggak. Jadi manusia yang memberikan nama itu orang tua Anda. Dan nama itu berisikan identitas dan energi, teman-teman. Identitas dan energi itu menghasilkan yang namanya nasib. Nah, nasib dan takdir itu membentuk yang namanya manusia baru, yaitu Anda semua. Oke, ya jadi Anda semua itu dibentuk atas kerjasama pencipta kita dan pencipta kedua, yaitu orang tua Anda. Gitu ya. Jadi nasib dan takdir membentuk kehidupan manusia. Nah, konsep kehidupan. Takdir itu apa, teman-teman? Jadi masih bingung nih, takdir sama nasib itu disamain, sebenarnya beda, teman-teman ya. Takdir itu kepastian, peraturan atau hukum. Jadi sesuatu yang sudah diatur oleh pencipta kita, yaitu Tuhan. Jadi takdir itu udah pasti. Nasib itu adalah jalan, jalur atau aliran. Ya, jadi kalau saya bisa konsepkan seperti ini, manusia dan takdir itu seperti ini, teman-teman. Takdir itu adalah kematian. Itu takdir. Yang paling mudah kita kasih contoh adalah takdir itu kematian. Semua orang pasti mati, setuju ya? Highlander, vampire, Dracula itu masih cuma ada di film. Ya, jadi itu bisa selamanya sih, Highlander gitu kan. Nah, nah, jika identitasnya ada bunuh diri, maka kematiannya bunuh diri gitu, teman-teman. Ya, jika identitasnya ada kaya, maka dia akan mendapatkan kekayaan. Jika identitasnya sehat, dia akan mendapatkan kesehatan. Jika identitasnya miskin, maka miskinlah yang didapatkan gitu. Karena kematian, kekayaan, kesehatan dan kemiskinan itu semua takdir.
yang diberikan oleh Tuhan. Jadi nah sekarang tinggal Anda milih nih mau kaya ya ikut jalur kaya, mau miskin ikut jalur miskin. Masalahnya Anda kan nggak tahu nih Anda itu di jalur mana. Nah hari ini kita akan tahu teman. Nanti akan saya berikan contohnya ya. Nah jadi mobil itu sama dengan takdir. Saya contohkan dari pernyataan di awal, supir itu adalah nasib. Nah pertanyaan penting teman-teman ya, jika mobil Anda sempurna, mobil bagus banget, dan supir Anda kacau, yang mana Anda ganti? Nah, ini kan dari seluruh Indonesia nih. Biasanya kalau pertanyaan ini saya ajukan di satu kota, saya biasanya bilang ini, wah, biasanya di kota saya itu mobilnya yang diganti, Bapak Ibu, gitu kan. Nggak tahu di sini yang mana diganti, gitu kan. Tapi lebih bijak kalau kita mengganti apa, teman-teman? Ganti supir ya. Jadi kalau mengganti mobil ya nggak apa-apa sih. Cuma kalau supirnya tetap ganti mobil, mobilnya ganti terus. Ya, kalau punya duit sih nggak apa-apa. Oke, silahkan jawab di kolom chat. Oke, ya. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kita bisa tahu, Pak? Oke, oke, saya udah paham tuh tadi segala macam penjelasnya. Terus bagaimana saya bisa tahu nih apakah saya bisa kaya, bisa miskin, bisa sehat, atau bisa bunuh diri kan gitu ya. Nah, ini kan kita nggak tahu nih. Nah, inilah yang saya ciptakan teman-teman. Program yang namanya HypnoCoach Name. Nah, ini program resmi dari website yang saya buat. Nah, ini nggak dibagi ya, jadi ini khusus untuk saya pakai. Jadi HCN menciptakan program yang bisa membaca identitas dan energi dari nama Anda secara ilmiah. Saya tekankan lagi, ini bukan hasil terawangan atau apa gitu, enggak. Jadi memang hasil dari scientific, keilmu pengetahuan yang saya padukan. Oke, saya contohkan lagi teman-teman. Warung Lesat Wena. Nah, ya, ini adalah menunya. Sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh, es jeruk. Jadi warung Lesat Enak ini menjual sate kambing, gulai kambing, tongseng, dan lain-lain. Nah, warung Lesat Enak ini adalah nama, ya. Sate kambing dan lain itu adalah identitas atau menu. Jadi, jika Anda memiliki menu identitas yang tertulis di warung Anda, apakah wajar orang akan membeli yang ada di warung Anda? Saya tanya itu. Kalau Anda jual sate kambing, wajar nggak orang beli sate kambing? Wajar ya. Yang nggak wajar tuh dia beli paku gitu ya, atau semen sekilo gitu, itu nggak wajar. Tapi kalau dia beli sate kambing, gulai kambing, tongseng, itu masih wajar. Oh ya wajar dong orang kamu jualnya sate kambing. Misalnya ada gini yang punya warung, saya heran, saya bingung. Kok bisa ya, saya jual sate kambing, orangnya beli sate kambing, itu yang Anda ceritakan pasti bingung. Kan? Kamu ini gimana gitu, orang kamu jual sate kambing kok mintanya yang beli nasi goreng kan aneh gitu. Nah, jika identitas Anda sakit, maka wajar penyakit datang. Wajar ya. Ya, sama ini analoginya sama teman-teman. Jika Anda jual sate kambing, maka wajar sate kambing wajar dong. Jika identitas Anda bundir, maka wajar Anda gantung diri gitu. Jangan jangan disalahin yang lain ya. Udah, nggak usah nyalahin yang lain ya. Stop menyalahkan. Jika identitas Anda kaya, maka wajar rezeki melimpah datang. Nah, jika identitas Anda miskin, teman-teman, wajar sial terus boncos, ditipu, boros, segala macam datang. Ini logikanya sama kayak tadi ya, yang saya jelaskan di awal itu. Oke, jadi stop mengatakan bahwa Tuhan tidak adil. Ya, jangan ngomong gitu karena Tuhan itu maha adil, teman-teman. Saya bisa buktikan itu. Orang jahat pada kita itu nggak ada orang jahat pada kita. Yang ada kita yang nyuruh dia jahat sama kita itu yang betul. Ya, karena kita yang memberikan identitas jahat buat dia gitu. Kan kita seperti bercermin, teman-teman. Lingkungan tidak mendukung, tidak ada teman-teman. Kalau nama Anda bagus, identitas bagus, lingkungan pasti mendukung karena semua reflection, semua adalah seperti bercermin. Aku tidak punya skill, nggak ada yang Anda tidak punya identitas skill namanya, oke, dan lain-lain. Oke, sebelum cek identitas Anda. Jadi Anda harus tahu dulu secara ilmu pengetahuan apa identitas Anda. Nah, kenalkan Hypnocoach Name. Anda bisa lihat websitenya hypnocoach.com. Nah, ini saya dirikan tanggal 4 bulan 4 2016. Ya, itu saya launching pertama kali. Ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Oke, kenalan dulu ya. Nama saya Jendra. Profesi saya Scientific Name Analyst.
itu sepertinya bukan profesi sih, salah tulis ini hobi gitu sepertinya. Hobinya scientific name analysis. Karena profesi saya seorang trader, teman-teman. Saya itu aktif di dunia trading sampai sekarang. Ya, jadi ya lumayan cuan-cuan gitulah ya sambil ngopi, cuan gitu-gitu. Gitu-gitulah kerjaan saya. Nah, jadi saya pernah nih 2006 sampai 2012 menjadi juara trading se-Indonesia, juara satu teman-teman saya waktu itu. Trader terbaik nomor 3 di salah satu broker dunia. Terus 2013 karena saya bosan, saya belajar eh, hipnosis. Maksudnya bukan bosan. Jadi saya sudah menemukan satu formula trading yang bagus. Jadi sudah selesai. Saya mulai belajar hipnosis, magnetism, mesmerism. Mengajarkan trading juga waktu itu ke beberapa kota, mengajarkan hipnosis ke beberapa kota bersama salah satu sahabat saya juga. Nah, nanti mungkin kita bisa kenalan sama beliau ya. Nah, 2016 sampai sekarang saya di Hypnoholis. Hypnoholis itu adalah bapaknya dari Hypno Coach Name, teman-teman. Hypnoholis. Ya, itu bapaknya. Kalau biar gampang jelasinnya itu bapaknya gitu. Oke, tambah informasi, saya mendapat gelar CHT, itu ya kalau bisa dibilang S1-nya hipnoterapi lah, itu dari AHI. Trainer ICT, Instant Change Technique, itu juga dari AHI yang punya. Menguasai keilmuan mesmerism, magnetism, fascination, itu tiga keilmuan hipnosis yang ada di dunia. Terus saya juga S1 di Crystal Medic Association. Terus saya juga menguasai yoga, meditasi dengan ya lumayan, oke. Menciptakan metode Bayrap, yang metode terapi yang bisa membereskan emosi yang saya ciptakan sendiri. Memiliki pengalaman mulai dari 1.000 jam hipnoterapis, memiliki lebih dari 20.000 klien, teman-teman. Jadi ya cukup banyak yang sudah saya bantu, ya. Nah, ilmu nama itu banyak teman-teman di dunia ini. Tapi kenapa Hypnocoach Stem? Kan pertanyaannya itu. Nah, karena HCN atau Hypnocoach Stem itu saya menggabungkan 8 ilmu nama berbeda. Jadi gini teman-teman. Jadi logika saya berpikir gampangnya gini. Kalau misalnya ada satu orang mengatakan saya ganteng dan itu adalah kakak saya, dibandingkan ada 8 orang yang tidak saya kenal sama sekali mengatakan saya ganteng, yang lebih valid siapa gitu. Harusnya yang 8 orang ya yang nggak saya kenal. Kalau kakak saya mungkin dia nggak enak gitu kan, ya udah dah kamu ganteng gitu. Tapi kalau 8 orang yang nggak saya kenal mengatakan saya ganteng, itu sangat valid teman-teman. Nah ini dasarnya. Jadi saya memadukan 8 ilmu, 4 ilmu besar, ya numerologi, model-model seperti itu, Pitagoras, seperti itu saya gabungin, dan 4 ilmu-ilmu kecil untuk saling membackup, ya gitu ya. Jadi untuk biar lebih solid dan maksimal. Nah, kan itu kenapa Hypnocoach Name memiliki banyak banget testimoni, ribuan kesaksian karena penggabungan 8 ilmu itu. Oke, ini salah satu ilmunya. Ya, jadi ilmu nama itu dipelajari teman-teman ya di universitas dunia. Ya, ini di Swedia, Uppsala itu mempelajari. Nah, ini bahkan ada yang sampai S3 teman-teman dipelajari di ini universitas, saya nggak usah jelasin ya. Anda bisa searching sendiri. Jadi ini bukan bukan apa ya? Bukan sesuatu yang mistis gitu enggak sama sekali. Jadi karena memang di di universitas dunia besar di dunia itu dipelajari secara saintifik. Oke, ini secara penelitian juga pernah ada dilakukan. Ada beberapa penelitian, saya nggak usah jelasin, saya cukup tampilkan sekilas saja. Yang penting ada datanya, teman-teman ya. Nah, ini beberapa penelitian tentang nama juga. Oke, jadi eh, ini 2009, lebih mudah dicoba, tidak disukai, segala macamnya. Nah, oke, kita udah bahas secara itu, secara yang tadi. Kita bahas secara agama dulu. Apakah Anda percaya 100% dengan kitab suci agama Anda sendiri? Ini pertanyaan buat Anda yang agamanya berbeda-beda ya. Jadi ini ditanyakan untuk membuktikan bahwa ternyata dalam kitab suci sendiri itu banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan tentang agama gitu. Sorry, tentang agama. Yang namanya kitab suci kan pasti tentang agama ya. Maksudnya tentang nama gitu. Jadi bahkan di Amsal ini dikatakan bahwa nama lebih berharga daripada kekayaan besar. Tuh. Itu ayat sendiri loh yang mengatakan, bukan saya. Dan ini pasti Anda bisa cari di kitab suci, di Alkitab itu pasti juga ada. Ya. Nggak mungkin dong saya nampilin di situ nggak ada di kitab suci kan nggak mungkin. Nah ini di Al-Quran juga ada teman-teman. Jadi Allah memberikan nama Yahya kepada anak Nabi Zakaria dan lain-lain untuk menunjukkan bahwa makna istimewa di balik nama itu. Jadi ada
ada suratnya gitu. Jadi ini ada, dan ini di yang beragama Hindu di Weda juga ada, tuh ya. Jadi kalau Anda percaya kitab suci Anda 100%, harusnya Anda percaya juga gitu. Karena kalau, wah saya percaya Pak kitab suci 100%, tapi saya nggak percaya nama, nggak nyambung Bapak Ibu ya. Logikanya nggak nyambung. Anda kurang berlogika itu. Oke, jadi semua ada teman-teman. Di kitab Taurat juga ada, di kitab Buddha juga ada. Nah, ini sekarang kita masuk ke contoh pembacaan identitas atau nasib di nama. Kita udah masuk ke hal yang sedikit horor. Jadi bersiap-siap teman-teman ya. Ini tidak ada maksud menakut-nakuti. Saya cuma menyajikan apa yang menjadi ilmu pengetahuan dari HCM. Oke, ini ada tiga nama. Berbeda semua. Satunya Iketut Segara, Iketut Silip, dan Niluh Uniasi. Ini namanya beda ya, teman-teman ya. Udah jelas beda ya, beda banget ya. Tapi isinya sama. Gantung diri, gantung diri, gantung diri. Semuanya meninggal gantung diri, teman-teman. Yang ini depresi, yang ini tidak menguat menghadapi tekanan mental. Ini apa ini? Ya gitulah. Pokoknya ini gantung diri juga. Pokoknya intinya gantung, ketiganya namanya sama, namanya beda, isinya sama, meninggal berakhirnya sama. Takdirnya kan mati kematian ya, tapi identitasnya gantung diri, dia gantung diri gitu. Nah ini juga kecelakaan ada tiga muncul ya, tiga kecelakaan muncul. Melissa Said ditabrak kontainer, Bapak Ibu. Ya, Anda coba bayangin itu, ditabrak kontainer. Jadi gimana membayangkannya? Ya, jadi pokoknya dia namanya ada tiga kecelakaan, dia ditabrak kontainer gitu. Terus ini Claudia Chelsea Dompeipen, Dompipen. Tiga, empat bahkan, empat kecelakaan muncul. Umurnya masih muda sekali, teman-teman. Ya, ini apa ini? Kendaraan mobil pickup tabrak. Ini juga tiga kecelakaan, 23 tahun juga. Oke, ini di Surabaya ya. Oke, ini empat kecelakaan orang Bali tabrak naik motor Ninja. Ya, oke. Ini juga dua kecelakaan, sama juga menghantam truk yang sedang parkir. Ya, nah ini yang bunuh diri jadi di Bali itu ada satu jembatan yang sangat fenomenal, teman-teman. Jadi banyak banget yang bunuh diri di situ. Nah, ini dia bunuh diri, lompat dari tempat tinggi gitu. Udah dijelaskan di namanya ya. Itu ya. Nah, ini juga sama, dibunuh dengan tragis, motifnya kecelakaan. Jadi muncul semua, dibunuh dengan tragis, kecelakaannya juga muncul segala macam. Ya. Nah, ini dua nama boncengan bareng, Bapak Ibu ya, boncengan bareng, dua namanya sama, dua kecelakaan, sama-sama meninggal dalam satu kejadian. Gitu, teman-teman ya. Ini fakta-fakta berdasarkan HCN ya. Jadi ini bukan saya ngarang gitu, enggak. Ini memang ada. Ini dua orang yang sama juga, sama-sama isi kecelakaan, kecelakaan bareng-bareng. Ini juga eh, kurang hati-hati saat berbelok, kecelakaan karena kelalaian. Ini juga kecelakaan. Memang sih yang banyak itu kecelakaan teman-teman ya, karena eh, kita kan motornya lebih banyak daripada mobilnya gitu, sering sering di jalan gitu. Nah ini juga kecelakaan, kecelakaan. Nah, ini ada yang waktu saya posting ini, jadi ada yang eh, memberikan saya tanggapan gitu. Jadi betul sekali, Master, ini yang saya alami. Dia juga mengalami gitu. Sebelumnya sering kecelakaan. Di namanya juga ada empat kecelakaan gitu. Jadi beruntung dia sudah mengganti nama gitu. Karena betul kita tidak tahu kapan identitas itu muncul, teman-teman. Jadi yang saya tidak ketahui cuma satu. Saya bisa memberikan apa isi nama Anda, tapi saya nggak tahu kapan itu muncul gitu. Jadi ya ibaratnya itu yang belum bisa diteliti. Ya, tapi sedang OTW juga sih itu. Nah ini kecelakaan lagi. Nah ini dibunuh ya kan. Nah, jadi ini dibunuh, dia dimasukkan dalam drum. Ya jadi dibunuh dimasukkan dalam drum gitu. Ini namanya akhir kehidupan mati bunuh dengan tragis. Kira-kira dalam drum itu tragis nggak teman-teman ya? Tragis ya. Jadi sesuai. Oke ya. Nah ini dua orang. Nah ini cukup menarik kasusnya teman-teman. Karena saya bilang menarik. Saya itu mengajak orang untuk untuk menjadi lebih baik aja susah teman-teman.
Susah banget ngajak dia untuk ganti nama, untuk rubah kehidupannya lebih baik. Padahal kita ngajak yang baik loh, itu susah. Nah ini dia bisa ngajak pacarnya bunuh diri bareng gitu. Dia bisa ngajak pacarnya sama-sama minum minum racun bunuh diri gitu. Nah ini satu pasangan nih, berdua sama-sama di namanya ada bunuh dirinya. Jadi mau dia gitu, ya gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak usah dah. Misalnya lagi. Nggak usah ya. Oke, ini dibunuh dengan tragis juga. Ada dua kematian tragis. Ini kalau nggak salah jadi tewas luka di sekujur tubuhnya. Nah ini, oh itu Pak, itu Indonesia semua Pak. Ada nggak kasus luar negeri? Ya ini kasus luar negeri ya. Korea bunuh diri. Ini India, Rusia bunuh diri. Jadi nggak peduli Pak, teman-teman namanya mau Amerika, Rusia, Jepang, tidak peduli ya. Yang penting terbaca dia muncul. Ini juga bunuh diri. Nah, ini saya contohin keluarga saya aja, teman-teman ya, biar saya nggak nyontohin orang lain kan nggak enak ya. Saya contohin orang tua saya aja. Jadi gini, teman-teman. Eh, papa saya, ini papa saya yang di bawah, ini kakek saya, ini nenek saya. Jadi ternyata setelah saya cek di nama kakek saya itu ada kematian karena sakit. Jadi beliau meninggal karena kanker paru-paru. Di nenek saya itu juga ada yang sakit. Itu meninggal karena diabetes. Nah, nurunlah ini, nurun karena yang sakitnya ada dua di sini kan. Jadi sakit itu nurun ke bapak saya. Papa saya itu meninggal karena diabetes di usia 50 tahun. Meninggal muda. Kenapa? Karena identitasnya tinggi 85, energinya tinggi. Jadi semakin cepat papa saya meninggal. Papa saya meninggal diabetes. Nah, ini yang disebut dengan kutukan atau penyakit keturunan secara energi. Ya, jadi identitas orang tua turun ke anaknya, gitu. Jadi bagi Anda yang punya anak, hati-hati menurunkan identitas Anda ke anak Anda gitu. Ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tadi kecelakaan semua, sekarang sakit. Kenal ya sama ini ya, Yuda Perez ya. Jadi yang dianalisa adalah nama aslinya, teman-teman, bukan nama panggung, bukan nama panggilan, bukan itu, tapi nama identitas. Yuli Yuli Rahmawati. Tiga sakit ya. Saya tahu eh, Julia Perez meninggal karena kanker. Nah ini asrap, serangan jantung kan. Tapi ini ada ada dibunuhnya kan. Jadi ini kemungkinan, nah kemungkinan karena bisa jadi dibunuh juga sebenarnya. Ini juga sama Kiki Fernanda ada sakit. Nah ini luar negeri Pak itu Indonesia dua lagi dong. Oke, Aaron Bosman sakit berujung sakit. Ini juga sama. Anda tahu ya ini ya Black Panther ya. Ya dia jualan cat. Teman-teman tahu dia jualan cat. Nippon Paint itu. Nah ini dia. Nippon Paint gitu kan dia ngomong Nippon Paint waktu nyerbu gitu kan. Nah ini tahu ya siapa ya. Profesor Snape ya ujung sakit juga. Nah ini baru kemarin atau berapa hari kemarin apa 2 hari yang lalu teman-teman. Nah ini dia mati dibunuh dengan tragis identitasnya. Jadi dia mati dimakan harimau teman-teman. Jadi kan aneh gitu. Kok bisa ya? Padahal dia dari kecil hidup dengan harimau. Jadi gini, Anda hidup dengan siapa, itu yang akan memberikan identitas, itu akan membeli identitas Anda gitu. Makanya paling aman itu kalau Anda identitasnya buruk, itu tinggalnya di gunung, teman-teman. Nggak ada orang sama sekali. Ya paling yang membunuh adalah nanti bencana alam gitu. Jadi kan bukan orang gitu kan. Nah jika sudah ada identitas terus, apa saja bisa menyebabkan Anda menemui takdir. Ya bayangkan pawang harimau malah dimakan harimau gitu. Nah ini juga. Ini saya waktu bikin analisa ini, saya heran gitu, kok bisa ya ditabrak rusa gitu. Lagi nyetir, santai-santai ditabrak rusa, teman-teman. Nah, orang mungkin bilang ini naas ya. Tapi kalau kita lihat namanya, jelas banget. Bukan naas, emang namanya mati dibunuh dengan tragis, kecelakaan. Terus ditabrak rusa lagi. Ya kan? Itu kan, apa ya, kok bisa gitu kalau gitu. Kok bisa sih dia ditabrak rusa gitu. Tapi faktanya itu. Nah, Nah, mungkin Anda sudah bisa merancang atau membayangkan kematian seperti apa. Ya, mungkin Anda mikir gitu, "Oh, kematian apa ya? Sakit parah kah? Kecelakaan kah? Bundir kah? Dibunuh kah? Dimakan hewan kah? Atau kematian yang indah? Yang mana Anda pilih gitu?
Karena takdir itu, sorry, nasib itu bisa dipilih, teman-teman. Yang nggak bisa dipilih adalah takdir. Oke, kita lanjut ke perpisahan. Aldi Taher, di namanya ada perceraian. Terbukti ya bercerai. Ini siapa tahu Wahyuning Setiabudi, Yunisa, ya. Yang ini udah pasti tahu ya, Selin ada cerai semua. Faktanya mereka bercerai semua. Ini eh, barusan barusan 12 September cerai ya. Yang di cewek ada cerainya, yang di cowok enggak ada, akhirnya cerai. Jadi salah satu aja ada cerai itu sudah bisa cerai, teman-teman. Terus ini Reza Arab, gimana bucinnya kita tahu waktu itu tiba-tiba pisah sama Wendy. Karena di nama Reza Arabnya ada cerai. Ini tahu ya siapa? Ari Wibowo, di Ingenya ada cerai. Ini siapa? Boris. Boris ya, Borisnya nggak ada tapi Irmanya ada cerai. Oke, Oke itu ya untuk perceraian itu. Nah sekarang Anda terkenal ingat yang dulu-dulu Friendster tahu ya? Friendster sudah bubar karena namanya rendah banget 33%, rendah banget energinya bubar. Facebook masih ada 83. Siemens pernah pakai handphone Siemens itu 20% udah bubar perusahaannya. iPhone sementara masih oke 80. Kalau mau beli mobil, belilah ini Toyota, Honda, jangan Suzuki dan Yamaha. Oke ya, ada Honda 100, Toyota 100. Saya pun pakai Honda di rumah, jadi semua Honda, motor, mobil Honda. Alasannya apa? Kalau saya ditanya, alasannya apa kamu pilih Honda? Ya namanya bagus, udah gitu aja. Nggak usah ditanya murah, mahal, nggak perlu ya. Pokoknya namanya bagus. Jika Anda hidup hancur sehancur-hancurnya, sakit sesakit-sakitnya, susah sesusah-susahnya, ribet seribet-ribetnya, sial sesial-sialnya, maka isilah nama Anda dengan identitas seperti ini, teman-teman. Satu, dua, tiga. Nah, Anda cukup tambahkan itu ke kehidupan Anda, maka selamat. Anda sudah mengukir suatu hal yang sangat menarik di hidup Anda. Seperti yang tadi, contoh sebelumnya itu, yang saya tampilkan itu mati, mati, mati itu semua. Wah ini Pak, semuanya mati-mati. Bapak Ibu, jangan pernah takut dengan kematian karena itu takdir ya. Jangan pernah takut. Tapi yang perlu Anda waspada adalah bagaimana cara Anda menuju kematian itu aja. Saya itu nggak pernah takut mati, Bapak Ibu. Tapi yang saya pikirkan tuh lah, gimana caranya yang indah gitu. Ya kan gitu kan. Jika Anda ingin hidup indah seindah-indahnya, nikmat senikmat-nikmatnya, sehat sesehat-sehatnya, untung seuntung-untungnya, kaya sekaya-kayanya, maka isilah nama Anda dengan identitas seperti ini. Bagus ya, nggak ada yang bercet tebal, terus energinya 100. Ya itu bagus, itu perfect. Ini rezeki udah ada, sifat udah ada, semua sudah ada komplit. Ya, hidup adalah pilihan teman-teman dan kita bebas memilih Tuhan memberikan semua yang ada. Hanya aja kita kadang tidak memilih apa yang baik untuk diri kita. Ini contoh-contoh nama yang bagus ada. Agnes Monica itu bagus ya, oke. Yusuf Hamka, oke. Bersih ya. Anda bisa lihat ya beda-bedanya dengan yang tadi itu. Ada kecelakaan, macam-macam. Ini kan bersih ya. Ini yang paling bagus. Iko Uwais. Bapak Ibu dia 100% pure namanya. Ini langka banget. Nggak tahu ini padahal ACN belum ada waktu itu. Dia udah bikin nama. Ini paling keren Iko Uwais. Iko Kuari namanya. Ini Anda tahu Brian Johnson? Ini juga clear ya namanya nggak ada ancur-ancuran. Ini dia, wah pokoknya dia orang paling sehat mungkin ya yang ada di muka bumi. Brian Johnson Anda bisa searching lah. Ada filmnya di Netflix. Nah ini untuk nama panggilan. Lyodra, Ariel, Syahrini, Raisa. Semua bagus. Nah sekarang pertanyaan saya teman-teman bisa dijawab di kolom chat. Anda ingin identitas kehancuran atau identitas keberhasilan? Kan gitu. Pilihan. Ingat di dunia ini kita bebas memilih teman-teman. Anda mau jahat boleh, Anda mau baik boleh, itu pilihan. Nah, apa saja manfaat dari hypnocoaching? Membuat nama bayi itu wajib teman-teman. Kenapa? Itu yang saya lakukan gitu. Cek nama calon pasangan. Nah, biar tidak nanti bercerai, sudah menikah. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di Zoom ini yang mau punya mantu, dicek dulu ya calon mantunya. Ya nanti udah habis banyak nikahin, kok cerai gitu kan ya. Jadi dicek dulu biar nggak salah pilih. Oke. Untuk Bapak Ibu yang punya kantor ya, oke. Pilih karyawan yang nggak ada
malingnya, yang nggak ada apanya. Jadi biar dia nggak maling itu semua ada juga di identitas namanya. Jadi biar nanti nggak apa kantor Anda tidak kemalingan terus. Nah, mau yang berbisnis sama teman, punya teman, mau buka toko, buka apa, cek dulu nama temennya. Kalau dia ada cerainya, selamat, Anda nggak akan lama dengan mereka gitu. Terus kalau mau ikut bisnis, cek juga nama bisnisnya, bagus nggak. Saya tuh, ini Bro Charles sudah tahu nih, kalau saya tuh ditawarin bisnis, kalau namanya jelek, mau sebagus apa, saya nggak pernah mau ikut. Tapi kalau bisnisnya biasa aja tapi namanya bagus, ikut saya itu pertama kali nggak pakai alasan gitu. Jadi salah satu sahabat saya, Omari namanya, itu kalau nawarin saya dia pasti bilang nama dulu. Ini bro namanya bagus nih udah gitu. Ya udah ikut. Karena pasti bagus teman-teman ya. Cek tempat. Jadi kan anda misalnya anda mau pindahan rumah nih, saya mau tinggal di mana gitu. Ah, cek dulu nih nama tempatnya. Bagus nggak energinya. Jadi itu akan mendukung teman-teman. Dan masih banyak lagi. Intinya, asal ada namanya, Anda bisa cek. Oke. Nah, inilah yang saya bilang tadi, Bapak Ibu. Alasan saya untuk membuat Hypnocoach Name. Itu adalah untuk mereka berdua. Saya punya dua anak, ya cowok, cewek. Ini yang besaran, ini yang kecilan. Istri saya dari Malang. Jadi, eh, saya merancang Hypnocoach Name untuk mereka. Dan sudah terbukti di mereka, teman-teman. Mereka dari sampai sekarang tidak pernah, bukan tidak pernah sih, jarang banget meminta uang kepada saya, orang tua, karena dia udah punya gaji sendiri. Mereka berdua adalah atlet taekwondo. Mereka sudah punya dojang sendiri, perguruan sendiri. Jadi mereka sudah dapat gaji, sudah dapat semua. Sekolah mereka sudah tinggal milih, teman-teman. Jadi nggak ribet. Terus secara emosi mereka sangat stabil, gampang dikasih tahu hal-hal kecil, misalnya nyuruh mandi, nyuruh naruh HP. Bapak Ibu kebayang nggak anak-anak sekarang disuruh naruh HP susah ya? Tahu ya? Anak-anak saya ini disuruh naruh HP gampang banget. Kak, mandi HP-nya taruh. Ya, pi, ditaruh. Gitu ya. Jadi mandi dia. Jadi nggak usah kita dramaan ngasih tahu nggak. Nah, untuk mereka lah saya mau rancang Hypnocoach ini. Karena ini warisan, teman-teman. Jadi Anda bisa berikan harta, Anda bisa berikan apa saja buat anak Anda. Tapi kalau namanya jelek, habis, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda berikan nama buat mereka yang bagus, itu adalah investasi terbesar yang bisa Anda lakukan. Karena kalau anak Anda ada masalah ke depannya, yang salah bukan mereka, yang salah adalah yang memberikan nama. Itu tanggung jawab orang tuanya. Kecuali yang memberikan nama itu teman-teman Anda, wah itu Anda harus tuntut tuh. Wah kamu nih salah nih ngasih tahu, ngasih nama anak saya gitu. Tapi kan kebanyakan orang tua kan memberikan nama untuk anaknya kan. Nah, makanya dulu waktu saya kasih itu istri saya bilang, ya udah dah, terserah katanya. Ya juga udah udah karena istri saya juga 3 kali ganti nama waktu kecil, teman-teman. Jadi nggak pakai nama pertama sakit-sakitan, kedua sakit-sakitan, yang ketiga baru dia sembuh. Jadi mohon maaf ya teman-teman, jika Anda tidak percaya dengan apa yang saya teliti dan riset di Hypnocoach Name itu tidak masalah sama sekali. Sana memang awalnya ini saya buat adalah untuk keluarga saya. Tapi karena guru spiritual saya mengatakan bahwa ini tidak bisa kamu ambil sendiri karena kamu harus bagikan ke orang lain, akhirnya saya putuskan untuk share. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman, apalah arti Hypnocoach Name? Tuhan saja, ya. Tuhan saja. Itu yang tidak beragama aja ada 60% gitu. Jadi ada 60% orang yang tidak percaya Tuhan gitu. Dengan kehebatan Tuhan seperti itu, hanya 57% yang beragama sepenuh hati. Coba bayangkan, coba. Tuhan yang mempunyai kekuatan besar seperti itu aja hanya 7%, teman-teman. Ini datanya dari Pew Research Center and Gallup Global Region Landscape 2020 dirilis 2025. Teman. Ini data, teman-teman. Saya kan nggak mungkin ya bikin kayak gini ya. Di mana saya meneliti gitu. Jadi ini ada datanya, ada sumbernya. Jadi kalau misalnya ini jadiin gabung kan cuma ini sama ini digabung itu cuma sini doang yang betul-betul beragama ya. Ini mungkin KTP nih 18% nih agama KTP gitu kan ya. Ya agama sih agama KTP gitu kan. Iya ini kalau yang ini lumayan lah. Beragama doa tapi ya udah ingat gitu misalnya kan gitu. Oke ya.
ACN sampai saat ini memiliki ribuan kesaksian orang yang berubah dibantu dengan perubahan nama, teman-teman. Saya nggak mungkin tampilkan, nanti bisa minta ke Bro Charles untuk testimoni-testimoninya, nanti bisa dikasih link ya. Nah ini contohnya, ini singkat-singkat aja ya, kesembuhan. Ini berubah nama, sudah mengalami perubahan juga. Banyak, teman-teman, banyak. Ya, dulu apa nih, nasabahnya jadi lebih rajin. Ini apa nih? Nah, ini anaknya berontak, terus akhirnya juga berubah. Nah, ini trauma, dulu punya trauma, terus nama plus lagu HCN, lebih tenang, segala macam. Oke, ini juga pilek. Nah, ini apa nih? Demam, pilek, segala macam. Nah, setelah, oke, gitulah. Intinya, ini semua testimoni perubahan kehidupan, teman-teman. Jadi banyak, saya punya banyak. Hampir setiap hari itu saya terima testimoni. Ini sakit-sakitan, sering kambuh, berkat nama 100%, jadi oke. Tanpa promosi order terus berdatangan, kadang-kadang menolak orderan. Wih, sombong ya, sombong. Nolak orderan. Jadi dulunya mungkin jarang orderan gitu. Nah, ini satu kesaksian tentang schizophrenia, teman-teman. Schizophrenia adalah penyakit gangguan mental kronis. Nah, kalau Anda obati dengan cara terapi, itu butuh sekitar 20 kali sesi hipno. Kalau saya ambil di Makassar, Makassar itu 350, berarti 3,5 juta belum tentu sembuh ya. Nah, ini 7 hari setelah terapi ACN menderita sinus, menderita sinus, derita sinusnya sembuh. Nah, beliau sudah habis sekitar 16 juta belum sembuh waktu itu. Ini saya cuma kasih perbandingan biaya aja ya. Seberapa banyak jika Anda sakit itu perlu biaya gitu untuk sembuh gitu. Bu, ya untuk diobati. Nah, ini sakit saraf kejepit, operasi biaya ratusan juta, sedikit perubahan tapi hasilnya tidak maksimal. Kemudian bulan September saya putuskan istri saya untuk ganti nama di Pak Jendra, tulisan ke-60 membaik dan sekarang sudah sembuh. Nah, ini biaya operasinya kurang lebih segini di berbagai kota. Oke. Nah, ini teman-teman nggak punya keturunan ya, 19 tahun ini udah hamil, ini juga udah hamil, ini juga udah hamil. Nah, ini kurang lebih biaya IVF-nya atau bayi tabung itu totalnya sekitar 150-an juta lah, gitu ya, untuk punya anak. Dan ini mereka nggak keluar segitu sih, yang ini ya, cuma ubah nama aja di saya gitu. Nah, ini untuk analisa pilpres, pilgub, nah, ini bisa teman-teman. ACN itu bisa untuk apa aja. Ini dan ACN memegang rekor tidak pernah meleset dalam menganalisa pilpres, pilkada dan segala macam. Ini semua benar ya. Ini yang memuat itu adalah jarak pos. Ini waktu saya bertemu Pak Koster, saya beberapa kali diundang oleh beliau untuk bertemu dan membahas tentang nama. Waktu itu saya menganalisa bahwa Koster menang dan juga ini chatting dengan Pak Koster. Ini waktu saya bilang bahwa Koster menang, waktu dengan Degajah ini ya, ini datanya waktu itu. Jadi 78 saya bilang sama Pak Koster, wah udah jauh Pak suaranya. Saya tidak politik ya, saya tidak ada mendukung satu partai gitu, nggak ada. Saya tidak suka politik, waktu itu orang tua saya politik, tapi saya nggak masuk area politik. Nah, jadi pada akhir pemilihannya segini kurang lebih suaranya. Jadi ini angkanya jauh, ya 78 dengan 59 dan ini hasil suaranya. Kurang lebih seperti itu. Oke ya, dan ini juga bisa untuk tim, tapi ini saya jarang mau teman-teman, karena ini untuk judi seringnya. Jadi taruhan bola gitu. Bukan nggak mau sih, saya nggak dikasih fee mas. Jadi nggak dapat fee untuk disuruh disuruh ngerumus ya, tapi nggak dapat fee gitu. Jadi ya nggak usah lah. Juga ribet juga teman-teman. Ada karena banyak sekali analisa kayak misalnya pakai HCN, pakai HCN root, HCN number banyak banget. Jadi programnya banyak. Jadi kan agak sedikit ribet gitu. Oke, sekarang bagaimana cara kerja HCN ini yang perlu Anda ketahui ya. Ini secara saintifik, bukan magic, bukan bukan klinik, nggak ada. Ini cara konsep. Nah, saya perlu bahas dulu konsep penciptaan eh, terjadi. Jadi, kehidupan ini diciptakan terjadinya 3 kali, teman-teman. Pertama dari identitas menciptakan pikiran, pikiran menciptakan kenyataan. Di pikiran itu biasanya menciptakan perilaku, perilaku menciptakan kebiasaan, kebiasaan menciptakan nasib, nasib menciptakan kenyataan. Gitu. Contohnya, saya tanya,
Bapak Ibu hadir di Zoom ini, mikir dulu mau ikut Zoom atau sampai di Zoom baru mikir mau ikut. Coba. Kan mikir dulu kan. Nanti malam setengah 9 saya mau ikut Zoom. Mikir dulu kan. Baru jadi kenyataan. Mikir, perilaku, kebiasaan, dan kenyataan. Nah, kalau misalnya Anda memikirkan sedih, maka Anda akan berperilaku pendiam. Dan akhirnya memendam dan jadi penendam. Dan akhirnya muncullah GERD, MAH, cancer, dan lain-lain. Nah, kalau Anda membereskan pikiran Anda dengan cara hipnoterapi kayak atau yoga, meditasi segala macam, itu boleh Bapak Ibu, boleh teman-teman, silahkan lakukan itu. Tetapi jika Anda tidak membereskan identitas Anda, maka identitas Anda akan terus mengirimkan pikiran sedih dan siklusnya akan berulang kembali. Paham ya? Karena kan proses penciptaannya 3 kali, identitas, pikiran, dan kenyataan. Nah, jadi kalau Anda tidak bereskan di bagian sini, maka di bagian identitas, maka ini akan terus. Ya, itu istilahnya sementara ya, teman-teman ya. Nah, ACN itu proses kerjanya di identitas, teman-teman. Jadi bukan di sini, bukan di sini, bukan di pikiran dan bukan di kenyataan, tapi di identitas. Oke, ini contohnya. Contoh ACN dan kesehatan. Jadi energi, pikiran, fisik, hasil. Kalau Anda cuma membereskan pikiran, meditasi, hipno, yoga, dan lain-lain, olahraga, jaga makan. Oke, betul, tapi sehat. Betul sehat, tapi abu-abu. Ya, masih abu-abu. Nah, jika energi tidak dibereskan, maka sehat tidak maksimal. Tapi kalau semua Anda bereskan, itu dia akan maksimal sekali. Karena energi sehat akan mengirimkan pikiran sehat akan menjadikan fisik yang sehat, dan hasilnya tentu pasti sehat. Itu ya, teman-teman. Jadi, silahkan Anda pilih yang permanen atau tidak permanen. Oke. Wah, Pak, saya suka yang tidak permanen. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Jadi, itu tidak masalah, teman-teman. Banyak kok orang yang seperti itu. Bagaimana cara melakukan HCN? Gampang. Pertama, cek nama Anda di hypnocoachname.com. Gratis, teman-teman ya. Apa ya? Free. Apa bahasa ini ya? Free ya, Charles ya? Free ya? Free, Yes, gratis. free, Jadi kalau gratis. bagi yang alasan untuk cek nama, wah, saya malas. Wah, ini gratis saja malas, apalagi bayar ya. Bro ya. Jadi ini udah saya gratiskan untuk cek nama. Kalau bagi yang beralasan lagi, saya nggak tahu harus jawab apa. Karena gratis saja ditolak gitu kan. Lihat apakah ada identitas berbeda. Yang bercetak tebal tadi itu ada apa ada. Nanti nanti dipandu oleh Charles ya itu. Pokoknya Anda cek dulu. Gitu. Niatkan apakah mau dibereskan, apa ditunggu terjadi. Nah ini. Jadi setelah Anda menerima identitas nama Anda, itu Anda niatkan dulu. Ini saya mau bereskan atau biarkan terjadi. Wah, kayaknya seru nih. Kalau saya mati bunuh diri nih kayaknya seru. Apakah Anda tunggu itu terjadi gitu? Atau Anda bereskan dulu gitu. Oh, kayaknya seru nih mati kecelakaan. Nah, misalnya kan gitu. Ah, karena ada orang aneh-aneh, Bapak Ibu. Di dunia ini orang itu aneh-aneh. Kayaknya enak nih mati dimutilasi. Mau mungkin Anda pinginnya itu cita-cita kan. Saya nggak tahu. Setiap orang beda-beda. Karena saya banyak sekali menemukan keanehan selama saya menjadi seorang konsultan nama. Oke. Kemudian pilih level perbaikan nama di ACN. Nah, ini info via WA. Bapak Ibu, saya bukan dukun. Saya bukan eh, yayasan sosial ya jadi saya itu konsultan nama sama kayak Bapak Ibu bikin rumah itu perlu konsultan arsitek misalnya atau pembangun rumah itu ada biayanya kalau konsultasi sama saya gratis tapi kalau bikin nama di saya ada biayanya ya jadi saya katakan itu di awal oke jadi karena saya bukan dukun saya memang profesional di nama terus kemudian menunggu nama selesai habis itu lakukan instruksi yang diberikan oleh HCN. Jadi nanti ada semua instruksinya. Jadi Anda tidak perlu takut, wah Pak saya habis dapat nama ngapain? Tenang, semua ada akan dibimbing. Ya, nanti Charles akan membimbing Anda dengan step by stepnya. Perubahan terjadi dalam 20 sampai 30 hari jika mengikuti instruksi dengan serius dan benar. Bergaransi. Ya mungkin satu-satunya keilmuan yang menggaransi Anda berubah itu mungkin cuma ACN kalau nggak salah. Ya, jadi saya garansi kalau Anda ikuti dengan benar. Konsultasi bisa dilakukan via WhatsApp saja, teman-teman, atau telepon, lebih hemat. Nah, jika Anda mau konsultasi langsung dengan saya gitu, itu akan nambah biaya karena kan Anda di luar Bali tadi aja dari Jawa Timur, dari Bandung ya, Jogja.
dari mana tadi, Malang, itu kan jauh tuh. Kalau Anda ke Bali kan perlu biaya kan, benar nggak? Kan nggak mungkin gratis. Kecuali Anda di Bali, nah itu bisa. Tapi kalau Anda sedia uang lebih, nah bolehlah ya. Saya diundang Mbak Charles, dengan ya. Pak, saya undang Bapak ke Jakarta. Oh, ya. Oh jangan Jakarta lah. Jakarta Charles yang nggak kasihan ya. Pak, saya mau undang ke Jogja. Oke kan. Boleh, nggak apa-apa. Kalau misalnya Pak, boleh nggak saya undang Bapak ke Jogja, saya kumpulin 30 orang atau 50 orang, Bapak isi, boleh, gitu. Nggak masalah. Itu cukup ganti biaya saja. Ya, ganti biaya akomodasi maksudnya. Oke. Yang perlu diperhatikan, terapi nama bukan metode instan. HCN menjamin Anda berubah jika melakukan sesuai arahan. Kegagalan dalam terapi nama bisa terjadi, dan itu karena diri kita sendiri biasanya. Itu sama kayak gini, teman-teman. Anda Anda dijamin nggak lulus kuliah? Dijamin kalau Anda kuliah gitu kan. Kalau Anda bayar kuliah aja jarang ya gimana lulusnya gitu. Nah, kalau Anda tidak percaya nama, itu Anda juga tetap berubah. Saya banyak menemukan testimoni kayak gitu. Suaminya nggak percaya, istrinya yang menterapikan namanya, suaminya berubah itu banyak. Keyakinan Anda terhadap nama itu akan mempercepat proses pemasukan nama. Karena nama ini konsepnya energi, teman-teman. Energi itu tidak butuh kepercayaan. Saya contohin, Anda tidak tahu apa itu api, tapi kalau saya Anda sentuh, Anda tidak yakin kalau api itu panas. Tapi kalau saya sentuh api ke Anda pasti hangus, teman-teman. Karena energi tidak butuh kepercayaan ya. Kepercayaan itu untuk mencegah Anda dihanguskan oleh api, gitu. Bapak percaya nggak api itu bisa membakar? Percaya. Oh, berarti kan nggak usah dibakar, gitu kan. Jadi melindungi sebetulnya. Wah, saya sudah tua nih, ribet banget. Kalau harus ubah nama, karena harus ubah KTP, KK, akte pernikahan, surat tanah, SIM, dan lain-lain pengadilan. Ya, saya paham maksudnya itu. Dan memang saya pun tidak merubah nama secara KTP. Nama itu ada dua, teman-teman. Nama Sekale, itu nama yang di sini, KTP, SIM, segala macam. Dan nama Niskale, itu yang mental, spiritual. Nah, yang dirubah cuma di sini, teman-teman. Jadi di sini nggak usah. Kecuali dari bayi ya. Jadi di sini nggak usah, di sini nggak usah. Di sini saja. Nama Niskale, mental dan spiritual. Nah, ingat, terapi nama hanya dilakukan di mental dan spiritual. Jadi tidak perlu ubah KTP dan lain-lain. Nah, ingatlah bahwa identitas itu sama dengan menu. Ini yang perlu teman-teman ingat. Di awal tadi saya sudah tampilkan kan, warung Lesat Wena. Itu nama, ini identitas. Jika Anda memiliki identitas yang tertulis, wajar orang membeli yang menu. Wajar ya, tadi kita sudah setuju. Menu berbeda, pembelinya juga berbeda, teman-teman. Itu yang perlu dipastikan ya. Nah, ini juga sering muncul, teman-teman, pertanyaan seperti ini. Apakah menyalahi Tuhan kalau merubah identitas dan nasib? Nah, ini. Nah, selama kita masih di dalam takdir kita, teman-teman, maka Tuhan memberikan pilihan kita melakukan apapun selama masih dalam takdir. Ya, saya contohin gampangnya gini. Saya contohkan takdir itu adalah jalan raya, teman-teman. Selama Anda berjalan di jalan raya, Anda mau pelan-pelan, mau ngebut, mau siksak, mau jungkir balik, ya, terserah gitu. Selama tidak keluar dari jalan raya itu masih bisa dilakukan. Ya, selama selama ujung-ujungnya kita pasti mati, maka kita bisa milih di proses kematian itu yang gimana gitu maksud saya. Ya, jadi tidak menyalahi kecuali Anda ini yang tidak bisa dilakukan adalah Anda melawan takdir. Contohnya berusaha hidup selamanya itu menyalahi takdir tanpa mati-mati. Nah, ini belum cuma ada di film ya. Cuma ada di film aja ini. Kalau apa vampir kan nggak mati kan, Dracula itu apa, werewolf gitu tuh kan nggak mati tuh. Ya itu bisa, tapi di nyatanya belum ada. Sampai sekarang belum bisa dilakukan oleh manusia. Nah, inilah teman-teman yang disebut menyalahi Tuhan kalau Anda melawan takdir. Tapi kalau memperindah nasib itu boleh. Sama kayak tadi ya, mau jalannya ngebut, mau zigzag itu bebas. Oke. Nah, teman-teman, saya sudah belajar hampir semua metode untuk membereskan kehidupan. Sebutkanlah hipnosis, meditasi, yoga, garis tangan, tarot, tanda tangan, baca retina, semua.
Saya sudah habiskan ratusan juta untuk belajar. Dan kenapa HCN? Ya kenapa? Karena HCN itu adalah metode termurah, termudah, dan terlengkap, teman-teman. Ya, jadi cukup mudah dilakukan dan bisa membereskan banyak masalah dalam satu gerakan. Ya, banyak banget testimoni itu. Nah, jika Anda tidak percaya, silakan pelajari dulu. Jadi kalau Anda nggak percaya saya, belajar dulu tuh hipnosis, bla bla bla, tuh sampai semua dan buktikan sendiri bahwa itu tidak mudah untuk dipelajari. Oke, jadi cek nama Anda bisa ke hypnocoachname.com dan isi cari formulir seperti ini di bawah nanti ya. Jadi Anda masuk ke websitenya hypnocoachname.com, terus scroll ke bawah, itu nanti ada formulir seperti ini. Nah, nanti ada nih program 7 hari hidup em, lebih baik lah. Ada 3 lagu terapi, satu perjalanan menuju hidup baru. Nah, ini cukup data nomor yang aktif ya Bapak Ibu ya, jangan yang palsu. Saya mau palsu-palsu ya nggak nyampe nanti ya. Nama lengkapnya ini untuk nanti dicek. Ya, silakan isi nama lengkap sesuai identitas. Nama panggilannya siapa gitu. Email juga nanti langsung daftar, nanti langsung masuk ke database dari kita. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang mungkin itu aja yang bisa saya presentasikan pada malam hari ini. Dan sekarang saya lebih senang sebenarnya sesi tanya jawab karena lebih banyak yang akan bisa bertanya nanti. Ya, mungkin sekian dulu ya, Bro Charles. Terima kasih buat teman-teman sudah Oke. mendengarkan. Oke, terima kasih Pak Jendra. Kita kasih love-love lagi dong nih buat Pak Jendra nih. Karena Wah, sudah dapat love menjelaskan. lagi. Nah, teman-teman, sebelum kita sambil tanya jawab, yang mau tanya-tanya bisa tulis di kolom chat. Ini juga saya tulis linknya di chat sini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mau cek namanya, masuk aja ke hypnohostname.com. Itu isi datanya. Nanti setelah submit akan terhubung sama WA saya. Nanti saya akan konfirmasi apa namanya sudah benar. Kalau udah benar, saya akan kasih ke Pak Jendra untuk dicek namanya. Jadi setelah Pak Jendra kasih analisa, saya akan kirim balik ke teman-teman semua. Ya, oke. Betul. Oke, pertanyaannya ini jangan bertanya, tolong analisa nama saya gitu nggak ya, tapi pertanyaan seputar dari eh, Iya, Pak Hito Hipno Coach nih. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya gitu. ya. Aku ini udah ada berapa pertanyaan ya. Oke, Jadi nih dari sebentar, sebentar. Dari paling atas nih. Nah, ini ada yang nanya gini. Bagaimana dari Pak Mamet di Bali nih? Bagaimana dengan nama panggilan? Ternyata lebih familiar daripada nama di akta. Gimana menurut Pak Jen? tetap tetap cek nama nah, tetap yang bekerja itu adalah nama di akte. Contoh Ariel aja. Nama Ariel itu Nasril Ilham. Di namanya itu ada perpisahan, kalau nggak salah ada kehancuran. Walaupun nama panggungnya 100, Arielnya lebih terkenal lebih Nasril Ilham, tetap dia akan ditarik ke nama dasarnya gitu. Jadi yang dirubah itu bukan nama panggilan. Karena nama panggilan itu single frase biasanya kan. Ya, oke. Pak Jenderal sendiri nama panggilannya banyak ya. Iya, betul. Saya tuh banyak. Saya tuh punya nama panggilan dari kecil tuh beda-beda semua, teman-teman. Jadi saya tahu nih, kalau teman SM, kalau kalau yang manggil ini, oh itu teman SMP. Kalau yang manggil ini, oh itu teman SMA gitu. Saya tahu. Karena saya setiap itu saya rubah panggilannya. Jadi Oke, biar paham datangnya dari mana kan. ya. Nah ini Om, misalkan ada orang yang nanya, kalau nama saya ini terus dirubah, contoh nih ada yang nanya Nusantara, diganti Nusantoro gitu. Hurufnya berubah itu energinya berubah juga nggak? Beda nggak? Betul, berubah semua. Beda Nggak ya? usah gitu. Misalnya Nusan spasi Tara aja dia berubah. Hmm, oke, Jadi spasi saja bisa merubah. oke. Nah, terus ada juga pertanyaan dari Mas Fajar. Apa saja syarat ganti nama di Indonesia? Apa ganti nama harus mendapat persetujuan orang tua? Bagaimana bila orang tua tidak setuju dan menganggap Mhm. anaknya yang mau ganti nama sebagai anak durhaka? Nah, gimana menurut Om Jendra nih? Ya, kalau anak, ya, gini gini. eh, Harus diceritain ke bapaknya konsep nama itu seperti ini. Jadi kalau misalnya gini, saya balik dah. Kalau misalnya
eh, Charles lah, contoh Charles sih kita contohin Charles lah. Misalnya anak Charles sudah punya ini ya, putra putri ya? Kenapa? Belum, belum, Halo? Om. Belum, oke. Anggaplah gini, misalnya bro, bro Charles punya anak gitu, misalnya. Ya, Terus anaknya bro bilang gini, Pak, ini loh di nama saya ada kematian bunuh diri. Kira-kira bapaknya merestui nggak gitu? Pertanyaan gitu. Ya kan, masa direstui kan nggak mungkin kan? Kita memberikan nama ke anak kita itu kan berharap yang terbaik betul ya teman-teman ya. Gitu. Waktu saya mengganti nama saya ini, saya bilang juga ke ibu saya karena ibu saya memberikan nama. Saya bilang, Bu, di nama saya itu ada kematian kayak gini. Ibu saya jawab apa? Oh, ganti-ganti. Masa gitu? Ganti-ganti gitu. Jadi malah ibu saya setelah tahu isi nama saya, Mbak, baru dia eh, apa namanya? Setelah saya jelaskan, baru dia malah memberitahu saya untuk mengganti gitu contohnya. Jadi oke. tidak ada durhaka gitu. Konsep durhaka itu gimana ya? Saya belum belum begitu paham sih konsep durhaka. Sebenarnya Ya, yang durhaka itu adalah orang tua, bukan anak ya. Paham nggak konsepnya? Jadi gini, teman-teman. Orang tua itu kan sangat menginginkan kita. Benar nggak? Makanya mereka menikah, betul? Betul ya, konsepnya gitu. Logikanya gitu kan. Siapa sih yang sebenarnya diinginkan untuk lahir? Itu adalah anaknya. Berarti kan dia anak itu kan berkah gitu. Kenapa berkahnya bisa durhaka? Kan enggak dong. Harus kan kalau ya kalau kita konsep logisnya gitu teman-teman. Jadi nggak kayak saya rasa nggak durhaka deh, nggak durhaka ya. oke. Justru bangga gitu. Nah, Om, jadi apakah rubah nama ini harus rubah nama KTP atau surat-surat atau akte lahir, rekening Tidak, bank semua dirubah atau gimana, tidak, Om? tidak. Tidak perlu kan. Saya udah jelasin tadi bahwa perubahan nama dilakukan di mental dan spiritual dengan terapi Jadi tidak spiritual, usah terapi repot-repot mental. ya, ganti KTP Tidak usah. segala macam ya. Saya aja tidak ganti nama di akte kan. Makanya Di nanti kalau KTP. mau ubah nama rekening banknya Om Jenderal masih yang lama namanya ya. Ya, saya nama Bali. BCA-nya ya. Saya nama Ya, Bali saya. masih nama Bali. Nah, ini ada dari Mas Sam begini Om nanya. Kalau begitu bagaimana kalau kalimat rumah sakit diganti jadi rumah sehat? Biar pasiennya banyak yang sehat atau sembuh. Eh, Belum tentu juga. Tergantung kan. Kalau rumah sehat energinya betul-betul sehat ya oke. Itu kan cuma secara suges aja, secara apa arti kata sehat. Karena gini, banyak banget kata-kata yang artinya itu di sini tapi artinya di sana itu beda. Mungkin banyak ya ketemu ya. Kayak misalnya eh, mungkin sehat di Indonesia ya artinya sehat, tapi sehat di Meksiko gitu lain lagi gitu kan. Yang tidak bisa beda itu energi biasanya. Jadi kalau udah energinya ya sehat gitu. Mau ditaruh di mana aja dia energinya sehat. Ya itu harus dicek dulu lah. Jadi Oke, nggak jadi bisa asal arti ganti. nama beda dengan energi namanya ya Om ya. Betul. Betul. Jadi Arti perlu dengan energi itu dipahami. berbeda. Arti nama itu beda dengan energi namanya. Betul. Oke, jadi bagaimana cara ada dari Windy, bagaimana caranya membaca arti nama itu, Kak? Kok bisa dibaca energinya gitu? Ya itu kan ini nggak ikut Zoom Mbak. Harusnya harusnya Ya, di Zoom udah saya jelaskan kenapa bisa karena saya membuat program itu gitu. ada Membuat hitung-hitungannya program ya Om ya. ya memprogram yang bisa membaca itu. Jadi Ya, itu semuanya programnya di hypnocoaching.com itu ya. Jadi teman-teman bisa itu ada keilmuannya gitu. Nah, ya, saya gabungin keilmuannya sehingga menciptakan itu semua gitulah intinya. ya. Ada juga yang nanya apakah sama dengan numerologi Om? Bukan sama. Jadi eh, di dalam HCN ada numerologi gitu. Ada, bukan sama. Ya, jadi numerologi yang di-upgrade gitu. Kalau HCN itu numerologi yang di-upgrade gitu. Numerologi yang di, diperlengkap gitulah intinya. Oke, Karena kan di HCN ada numerologinya memang. Karena itu ilmu dasar juga kan. ya, ya. Nah ini dari ada Mas Fajar juga bilang bos saya rekrut karyawan pakai ilmu Feng Shui dan analisa nama selain kompetensi. Nah ini juga Om Jenderal punya ini ya, Bagus. punya pengalaman ya Om ya. Waktu itu temennya mau nyari kasir ya kalau nggak salah Ya, ya. betul. Saya punya pengalaman tuh. Jadi teman saya mau nyari kasir, saya disuruh
milih gitulah. Bukan milih sih, bantu. Waktu itu saya diberikan 30 nama kasir gitu waktu itu. Nah, ketemu 4 yang bagus-bagus. Bagus-bagus ini nggak ada identitas berbahayanya maksudnya, ya. Nah, akhirnya dari 4 tuh saya suruh interview. Daripada dia interview 30 orang kan mending interview 4 aja udah cukup gitu. Yang lainnya lupakan, saya bilang gitu. Nah, terus akhirnya di interview, keempat-empatnya ini semuanya bagus. Dia bingung teman saya. Beli, ini gimana caranya? Saya pilih siapa gitu yang jadi semuanya bagus gitu. Sekarang saya tanya dia, kamu mau milih apa sih kasir? Ya udah cari yang paling cakep gitu kan, yang paling cantik, ya, yang paling seksi, ya itu jadiin kasir. Ya kan dia di depan soalnya. Masa yang jelek gitu dijadiin kasir kan nggak mungkin. Nah ada 4 pilihan, jadi dicarilah satu dan betul itu yang dijadiin yang paling oke dijadiin kasir dan hasilnya memang betul. Jadi kerjanya bagus, terus nggak perlu dikasih tahu dia sudah bisa mandiri sendiri, jadi ngambil kerjaan bagus gitulah intinya. Jadi banyak, saya punya pengalaman Oke. beberapa seperti itu. Jadi dari 30 kandidat dikasih ke Om Jendra semua, Om Jendra analisa namanya Tuh, ada 4 yang Pak, namanya 4 yang bagus. bagus. Bagus Nah, itu tidak ada identitas yang bercetak tebal. ya. Karena kalau ada Mm-mm. identitas yang bercetak tebal itu pengaruh ke bisnisnya ya Om ya? Pengaruh ke semua, bukan hanya Ke ke bisnis kan. semua. Mm-mm. Oke. Ke semua perjalanan kehidupannya dia. Ya, iya, iya. Oke, thank you Om. Jadi kalau Ya, teman-teman di sini yang punya perusahaan mau rekrut karyawan, mau cek namanya itu masukin aja Hypno Coach Name. Atau ya kita bisa betul. ada kolaborasi lah gitu ya. Betul, Kontak saya betul. aja ntar kita obrolin. Nah, dari terus pertanyaan dari Dida. Jadi gimana kalau udah terlanjur kayak nama kita dan anak, lalu pas ternyata dihitung jelek? Ya itu, pilihannya dibiarkan atau dirubah kan gitu. Jadi tetap kalau misalnya, wah ini jelek, terus gimana nih? Ya serah, biarin aja. Ya udah gitu kan bisa jadi gitu. Tapi kalau mau dirubah bisa, tapi dengan cara yaitu terapi buat nama seperti itulah. Eh, jadi ada caranya gitu, ada caranya untuk membereskan. Ya. Terus dari Zeta, bagaimana jika ada banyak nama panggilan? Ah, tadi udah dijawab ya, nama panggilan nggak Ya, pengaruh ya Om ya? nggak begitu pengaruh, nggak masalah. Ya. Terus kalau misalkan ada nama juga yang paling pengaruh tuh nama yang di KTP kita ya Om ya? Kalau mau di Ya, nama ya, di KTP, nama terpanjang yang tercatat. Sebetulnya nama terpanjang yang pernah dicatat. nama terpanjang Terpanjang itu yang pernah dicatat. Oke. ya, nama terpanjang benar. Biasanya kan di KTP kan itu. Atau di Ya. akte atau di mana. Dan itu yang biasanya paling lama digunakan di setiap kehidupan. Kalau misalkan di namanya ada marga Om, tapi di Mm-mm. KTP-nya tuh nggak ditulis marganya, yang dipakai yang mana? Oh, tetap di KTP, bro. Yang di KTP. Tetap di KTP. Oke. Nama terlama yang kita pakai soalnya ya. Betul, betul. Oke. Pokoknya dia tercatat dan dia lama dipakai. Ya, iya, iya. Saya KTP kan yang paling sering kan. Karena Ya. misalnya bro bikin rekening kan nggak dimintain eh, akte lahir kan nggak, paling KTP kan. Ya, KTP oke. itu. eh Kalau nama pemberian dari orang tua berbeda dengan nama KTP atau identitas formal yang digunakan yang mana? KTP ya, tetap ya. KTP, Dari betul. TAT nih, TAD. Terus dari Dida, Dida lagi. Jika harus ada perubahan nama setelah dicek di website HCN, biayanya berapa per nama, Pak? Nah, ini WA saya aja, Nanti via WA itu via WA untuk biaya. aja. Ada 3 level nama, ya nanti berdasarkan energinya. Nanti WA saya aja. Biayanya berapa kah untuk hipnonemnya? Nanti WA saya aja. Pokoknya ceknya Rata-rata di sini pasti gratis. udah punya WA saya sih. Soalnya di sini pasti udah WA ke saya dulu baru ikut ini. Ya, oh ya betul betul. Nanti bisa Terus itu. izin tan izin tanya nama saya Sri Lestari, di tempat lain ada yang manggil Sri, di tempat lain kerja Tari, di tempat lain lagi ada yang panggil Lestari itu gimana? Ya tetap nama ter KTP ya Om ya. Hmm. Betul. Jadi nama nama panggilannya terserah gitu siapa aja. Yang penting nama KTP-nya aja. Ya. Terus Kalau dari mau dicek, Yuliani. Dari Yuliani berarti kalau nama di akte artinya jelek harus ganti dong aktenya. Nggak perlu. nggak Ini udah perlu. dijawab tadi ya. Hanya nama Ya, nggak secara perlu. mental dan spiritual aja. Jadi nanti Betul. kalau teman-teman ubah nama, nanti dikasih nama baru sama Pak Jendra, berikut juga panduan terapinya. Jadi
nanti akan dipandu ya, nggak dilepas gitu aja. Kalau misalkan ada yang bingung, nanti bisa tanya ke saya. Ntar saya bantu jawab. Betul. Terus, merubah nama perlu diumumkan ke khalayak juga berarti ya Pak. Misal kalau di Jawa perlu adanya syukuran ini itu. Meski Oh, boleh. meski kartu identitas dan lain-lain tidak dirubah. Boleh. Boleh. Nggak Nah, masalah, boleh. kalau nyaman boleh aja ya Om ya. Boleh, boleh. Yang Iya. penting setelah teman-teman mendapat nama dari HCN, kita akan berikan itunya. Kita akan berikan cara untuk terapinya gitu intinya. Jadi Oke. di luar itu silahkan bebas Anda melakukan apapun. Di luar instruksi itu terserah lah, bebas lah. Oke. Yang penting panduan dari HCN diikutin. Di luar itu kalau Ya, nyaman dilakukan ada betul. upacara atau apa, ya bebas-bebas aja, boleh aja ya. Betul, betul, bebas, boleh aja. Walaupun itu Jadi tidak nggak harus, diwajibkan ya. Oke. betul. Yang diwajibkan itu cuma yang dari kita aja kan. Ya, nanti panduannya juga gampang ya Om ya. Nggak perlu ada upacara segala macam ya. Oh, nggak perlu, Sangat nggak perlu. mudah Tapi sekali. kalau mau upacara sih boleh gitu loh pokoknya. Kalau dari kita sih Iya. yang simpel-simpel aja. Ya. Terus dari Sartika Om. Izin bertanya, apakah setelah ganti Mhm. nama, semua orang yang kita kenal dan sekitar harus memanggil nama yang baru? Tidak, tidak usah. Tidak harus, tidak Oke. harus. Jadi yang penting Pokoknya adalah kita semua tidak kita harus. kita pribadi yang memanggil nama nama baru kita ya Om ya. Betul, kita yang Identitas baru ya. menterapi nama itu yang baru. Oke, dari Pak Suwandi. Gimana dengan nama Mandarin atau Chinese yang dirubah? Karena biasanya perubahan nama orang Cina selalu nama Mandarinnya. Kalau yang dirubah adalah nama spiritual, berarti panggilan orang ke kita tetap dengan nama panggilan kan ya? Jadi bagaimana berpengaruhnya tadi soal Ariel? Bagaimana setelah berubah nama spiritual kita bisa pengaruh ke nama KTP kita? Iya, karena kan nama itu bekerja di tiga alam seperti yang saya bilang tadi kan. Eh, pikiran bahwa apa skala nih skala itu tubuh fisik, tubuh mental dan tubuh spiritual. Nah, KTP itu kan letaknya di tubuh fisik. Nah, di mentalnya bisa dirubah-rubah dengan di spiritualnya bisa dirubah, Pak. Jadi cukup kita rubah di sana aja, maka fisiknya juga akan otomatis berubah. Jadi nggak usah dipikirin yang fisiknya sebetulnya. Nah, kalau yang sama seperti yang nama Mandarin itu kan itu sebenarnya nama yang berbeda dengan di fisiknya juga kan. Ya tinggal diganti aja sebetulnya. Pakai nama yang yang lebih bagus kalau misalnya namanya sebelumnya itu kurang bagus gitu. Oke, thank you Pak Jendra. Terus dari Zeta, Sama. bagaimana jika secara sadar sudah memilih nama berbeda dalam bentuk nama lengkap dari nama yang tertulis di akta dan rasanya sudah menyatu dengan identitas diri yang dipilih sendiri secara sadar? Sekiranya begitu, apakah tetap menganalisis HCN dengan nama di akte atau bagaimana? Gimana tadi ulang? Sempas Jadi, sesuai dengan apa? eh, Zeta ini sudah secara sadar memilih namanya Om dan udah nyaman, udah Mm-mm. kayak nyatu nih sama identitasnya gitu ya. Dia udah pilih sendiri nih gitu tanpa HCN. Oh, ya Nah, betul. jadi sekiranya gitu, apakah tetap Zeta ini perlu perlu menganalisis nama barunya ini di HCN? Oh, terserah mau dianalisis juga boleh, nggak juga boleh kan bebas saja. Kalau misalnya itu udah nyaman dan dia sudah yakin, ya analisanya setahun depan aja. Misalnya di namanya tiba-tiba ada bunuh dirinya gitu ya, tiba-tiba bunuh diri kan berarti oh cocok, berarti namanya ini memang mengarahkan ke bunuh diri gitu. Jadi nggak apa nggak harus sekarang. Kan ini cuma analisa untuk melihat identitas secara besar gitu intinya. Ya. Jadi kalau ditanya apakah saya harus analisa? Enggak juga gitu. Saya aja saya punya tiga kakak teman-teman. Eh, satu kakak saya tuh nggak mau ubah nama, nggak saya paksa kok gitu. Padahal saya tahu di namanya ada bunuh diri, saya biarin gitu. Bukan berarti saya tidak sayang dia, enggak. Ya karena memang kita tidak bisa memaksakan orang untuk eh, berubah gitu, nggak bisa teman-teman. Harus dia yang mau sendiri gitu. Jadi nggak bisa dipaksa. Jadi makanya saya bilang Oke, nggak masalah kalau teman-teman nggak mau ubah nama. Oh, saya udah
bisa meditasi sampai ngambang 30 cm Pak. Ya udah gitu. Ya udah silakan meditasi ngambang 30 cm gitu. Jadi nggak saya nggak masalah gitu. Nggak ada apa ya, nggak Oke. ada problem di Oke. situ. Oke. Terus dari Sartika lagi, saya sekarang dipanggil dengan nama anak, mamanya si A. Oh, misalkan mamanya Tika gitu. Itu ngaruh nggak, Om? Nggak ngaruh ya nama panggilan ya? Ah, Ya. Terus Fajar, apakah ada rekaman webinarnya? Ada. Jadi teman-teman, Hypno Coach Name itu punya YouTube. Di dalam YouTube namanya Hypno Coach Name. Jadi ketika aja di YouTube bisa subscribe juga. Di situ banyak banget penjelasan tentang keilmuan Hypno Coach Name, ada kesaksian, terus contoh analisa nama, juga ada rekaman webinar. Jadi teman-teman bisa nonton rekaman webinarnya di YouTube-nya hypnocoachname.com. Subscribe. terus ada itunya juga, ada video saya di TV kan ya. Oh ya, Share TV. Waktu Bisa. Pak Jendra diwawancara di Bali TV ya. Nah, itu nanti bisa dikasih ke orang saya nggak percaya nih gitu. Bisa. Ya. Oke, sekarang dari Vita. Pak Jendra, kalau pertemuan itu benar ada jalur jodohnya ya Pak. Kalau saya udah ganti nama 3 kali dengan jasa konsultasi berbeda. Lalu di saat ini saya ada jodoh ketemu Pak Jendra. Dan pas dicek semua nama saya artinya jelek. Semua itu berarti ada takdir baik dari Tuhan untuk kesempatan mengubah nama lagi dengan Pak Jendra ya. Ya bisa jadi, betul, bisa jadi. Ya, karena memang eh, HCN satu-satunya di Indonesia yang memadukan lebih dari dua ilmu nama. Itu cuma HCN, makanya bisa kebaca. Jadi ada banyak analisa di situ. Jadi mungkin di tempat lain itu sebetulnya mungkin berubah, tapi tidak maksimal mungkin kan karena masih ada kekurangan di sini, kekurangan di situ gitu. Nah, kalau di saya kan memang karena 8 ilmu jadi lebih solid sih sebetulnya kalau menurut saya. Karena saya juga sering mendapatkan kasus-kasus seperti ini. Jadi mereka sudah ubah di tempat A terus ke saya pas dirubah namanya ada perubahan berbeda gitulah intinya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Jendra. Siap Terus, sama-sama bro. kalau mau ganti nama anak yang melakukan terapi harus anaknya atau orang tuanya? Tergantung umur anaknya ya. Kalau anaknya di bawah 5 tahun atau 7 tahun ke bawah gitu saya saranin untuk apa namanya itu ganti akte aja. Tapi kalau dia sudah bisa menulis, kalau macam 13 tahun, segala macam itu, suruh dia yang nulis. Kalau orang tuanya yang melakukan kan, bisa aja, tapi sebaiknya mereka gitu. Jadi biar Oke. lebih lebih enak. Jadi Jadi kalau mereka yang orang, melakukan. oh, oh. Dan kalau mau orang tuanya melakukan di awal juga boleh, silahkan lakukan terapi di awal untuk anak. Tapi tetap mereka itu harus menulis juga, harus melakukan terapi gitulah intinya. Oke, oke, oke. Terima kasih Om. Siap. Oh. Jadi kalau misalkan ada yang ini nih, misalkan pasangan suami istri baru nikah, terus istrinya lagi hamil lah gitu ya. Nah Mm-mm. ini bisa ya dibantu Pak Jendra ya untuk Bisa, cek bisa. nama, Jadi dipesan analisa, dulu namanya. pesan dulu ya. Mm-mm. Jadi Tapi nanti harus biar dicocokin lahir. sama tanggal lahir nggak Om? Nah, itu nanti pas lahir kabari kita lagi kan. Jadi pas Hmm. lahir kabari kita baru dibuatin gitu. Tapi dipesan dulu Oh, biar tidak ngantri lama gitu, Bro. oh ya, oke, Kalau oke. kalau dia pesannya udah lama nanti harus bisa 1 sampai 2 hari selesai namanya kan karena diprioritasin. Oh Tapi ya. kalau enggak kan nanti nunggu lagi antreannya kan Oke, gitu. jadi teman-teman sebagai informasi bahwa Pak Jendra ini setiap hari itu cuma bikin nama maksimal 2 nama. Jadi kalau teman-teman mau bikin nama baru itu ngantri ya bisa 10 Ya, sampai 20 hari gitu ya, ya baru betul. jadi namanya gitu ya. Jadi silahkan ditunggu atau kalau mau lebih cepat nanti juga bisa Ada. mulai dari sekarang gitu ya. Oke, Betul. dari Pak Suwandi terakhir ini. Jadi apakah kalau nama Mandarin kita sudah dirubah, perlu kita cross-check dengan perubahan nasib setelah rubah nama di HCN? Kalau nama Mandarin kita serubah, ya itu Pak, Pak Soandi
bebas, bebas, bebas. Boleh silahkan dicek untuk tahu. Nggak dicek juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus. Kalau kalau misalnya sudah dirubah di HCN itu udah pasti sesuai dengan keilmuan HCN itu, hitung-hitungan namanya. Jadi sudah pasti bagus secara identitas, sudah pasti sinkron dengan kelahiran, sudah pasti sinkron dengan keilmuan yang ada di HCN itu sudah pasti, Pak. Jadi eh, kalau untuk perubahan nasib setelah rubah nama, ya nanti Bapak kan bisa rasakan. Itu 20 sampai 30 hari. Tapi dengan cara melakukan terapi dengan yang benar ya, dengan serius gitu. Jadi nanti di cross check sendiri aja atau nanti di di WA ke Charles juga bisa gitu kan. Jadi cross checknya dengan diri kita aja Oke, gitu Mbak kurang. berarti tidak ada hubungannya rubah nama Aceh dengan rubah nama Mandarin. Nah, dicek aja Pak, mendingan. WA ke saya aja nama-namanya, nanti kita cek satu-satu nama Mandarinnya Pak Suwandi apa, nama Indonesianya apa, Ya nama yang boleh. pernah dirubah itu apa, WA aja ke saya. Nanti Semua kita bisa cek dicek. semuanya, kita kasih analisa semuanya gratis ke Pak Suwandi. Termasuk Ya hasil betul, analisanya harus ngapain itu juga nanti dikasih tahu. Ya. betul. Oke. Terima kasih Pak Jendra, ini sudah jam 9, Siap. jadi Sudah jam 9 ini. terakhir Jam teman-teman, 10 di sini. oh iya, udah jam 10. Nah, terakhir teman-teman bisa WA saya kalau mau cek nama atau langsung aja ke hypnocoachname.com. Udah saya tulis di kolom chat. Jadi tinggal klik aja, isi namanya, isi nama lengkap. Dan kalau misalkan teman-teman mau ngecek satu keluarga, misalkan nama istri, anak, suami gitu ya, nama ibu, nama ayah, semuanya termasuk nama bisnisnya. Di website itu isi aja dulu satu namanya, nama Bapak Ibu sendiri. Nanti setelah itu kan dapat WA otomatis dari saya, baru di WA itu tulisin semuanya nama anggota keluarganya. Nanti kita akan cek bareng-bareng sama Pak Jendra. Ya, Betul. terima kasih Ya, Pak Jendra oke. atas Terima kasih waktunya. Charles, terima kasih teman-teman semua. Kita kasih Terima kasih love-love sudah lagi mendengarkan. buat Pak Jendra. Terima Oke, kasih atas ilmunya, terima kasih atas kesempatannya. oke, Nanti siap. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan ya. ya, nanti kita akan ketemu lagi di Jumat depan dengan materi yang agak beda ya. Nah, terima Ya, kasih betul. teman-teman semua. Semoga Terima kasih juga semua. materi ini bisa Terima jadi kasih berkat dan Charles. manfaat untuk semua. Terima kasih. Siap. Selamat Sampai jumpa. istirahat dan selamat malam. Selamat malam. Bye.